Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Oke teman-teman, iya, hari ini Ustazah akan menceritakan sebuah buku yang berjudul, ada yang tahu ini apa? Tanda-tanda perpisahan Nabi Muhammad, teman-teman. Ya Allah, bagaimana ya kira-kira ceritanya? Siap jadi pendengar yang baik? Sikap duduk dengan tenang. Pembebasan kota Mekah dan kemenangan Hunain membuat banyak kabilah kemudian memilih untuk masuk Islam dan berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi keraguan untuk menerima pesan mulia dari Allah melalui Rasulnya. Loh, jadi negara-negara itu sudah takluk mengikuti agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad. Dialah Muhammad Rasulullah, pemimpin agung yang mengelola negara sangat besar dengan begitu adil dan bijaksana. Beliau juga seorang pemimpin perang yang cerdas dan pemberani. Gak ada yang mengalahkan beliau. Beliau orang yang paling dicintai sama masyarakat setempat dan para sahabat-sahabatnya, istri-istri dan anak-anak sepanjang masa. Sampai sekarang orang-orang banyak yang mencintai Rasulullah dengan suka bersolawat bersama. Itu salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah. Iya. Nah, tetapi masih tersisa satu musuh loh. Masih ada satu musuh teman-teman di negara Romawi. Negara apa teman-teman? Iya, kekalahan di perang Mu'tah mencoreng nama besar dan harga diri bangsa Romawi, sehingga mereka kembali bersiap untuk menyerang pasukan Muslim. Orang Romawi bersiap-siap membawa kuda perang untuk menyerang negara Islam karena dia itu waktu itu kalah sama Nabi Muhammad. Terus dia nggak terima. Aku nggak mau. Aku mau mengalahkan lagi negara Islam dengan membawa senjata yang lebih proper, senjatanya lebih lengkap. Dia mau mengalahkan negara Islam. Pokoknya sekarang harus menang. Katanya seperti itu teman-teman. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah sebanyak 40.000 tentara loh, banyak. Iya, disiapkan oleh Heraklius. Heraklius itu pemimpin pasukan Romawi itu menyiapkan 40.000 mau dikerahkan menghancurkan negara Islam. Kira-kira bisa enggak ya? Apakah Islam akan menang lagi atau akan kalah saat itu? Coba kita dengarkan lagi. Ketika mendengar Romawi akan menyerang, Rasulullah menyiapkan 30.000. Berapa teman-teman? Banyak mana kira-kira? Yang tadi 40.000, Nabi Muhammad 30.000. Kira-kira banyak mana? Banyak 40.000. Ternyata sedikit yang dibawa Nabi Muhammad. 10.000 lebih sedikit. Tapi jangan khawatir, Nabi Muhammad sudah memiliki strategi. Saat itu Madinah dalam kondisi kesusahan dan musim panas yang luar biasa. Kurma-kurma dan buah-buahan baru akan dipanen teman-teman loh. Makanya Nabi Muhammad hanya menyiapkan 30.000 karena saat itu Madinah sedang masa pancaroba, sedang masa kesusahan, buah-buahan belum ada yang dipanen, baru mau dipanen. Meski ada rasa takut menghadapi kekuatan negara superpower, semua sahabat bersiap meninggalkan kebun, meninggalkan ladang. Mereka bersiap membantu Rasulullah untuk berperang dengan bangsa apa tadi? Romawi. Mau berperang dengan bangsa Romawi. Mereka loh menyumbangkan harta bendanya. Masya Allah. Ya ini loh kurma di bawah.
Mau disumbangkan nanti ketika mau perang untuk para prajurit supaya tidak kelaparan, teman-teman. Ada yang berinfak sangat banyak, ada pula yang hanya memberikan beberapa butir kurma. Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasulullah, menginfakkan 10.000 dinar, 300 onta, dengan perbekalan dan 50 kuda. Oh, banyak ya, Masya Allah. Umar bin Khattab tahu? Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq bahkan menginfakkan apa, teman-teman? Seluruh hartanya. Saat ditanya oleh Rasulullah, ada harta yang ditinggalkan enggak ya? Kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Yang ditinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar menjawab, ya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Oh, mohon maaf, Abu Bakar yang ditanya sama Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku yang akan menjaga keluargaku di rumah. Jadi Abu Bakar percaya bahwasannya keluarganya akan selalu dijaga, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau pergi berperang, teman-teman. Masya Allah. Pasukan Muslim menuju daerah Tabuk. Nah, ini musuhnya. Iya, ini musuhnya. Mereka kebingungan ketika tidak ada satupun tentara musuh di sana. Gak tahu kalau tentara musuhnya sembunyi-sembunyi, teman-teman. Ternyata di mana pasukan Romawi? Rupanya melihat keberanian dan kekuatan pasukan Muslim, mereka gentar dan takut lalu memilih untuk mundur kembali ke negerinya. Pasukan Romawi itu sembunyi-sembunyi, lihat itu pasukan orang Muslim. Loh, ternyata loh orang Muslim siapnya itu loh, Masya Allah, sudah siap mau menyerang bangsa Romawi. Mereka takut, teman-teman, melihat semangatnya yang luar biasa oleh pasukannya Nabi Muhammad. Tidak ada yang takut sama bangsa Romawi, malah bangsa Romawi yang takut sama mereka. Mundur, teman-teman, mereka nggak jadi mau perang. Yohana bin Rubah, pemimpin Ailah yang pertama kali menemui Rasulullah untuk berdamai dan siap berada di bawah pimpinan Rasulullah. Wahai Rasulullah, mohon maaf, kami tidak jadi perang, kita mau berdamai saja. Mohon maaf ya Rasulullah, kami siap berkhidmat kepadamu, kami siap mengikuti segala ajaranmu. Katanya begitu. Mereka siap untuk berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Tidak jadi perang, mereka takut sama negara Islam. Setelah menerima banyak utusan dan tinggal selama 20 hari di Tabuk, Rasulullah dan pasukan Muslim kembali ke Madinah. Perang Tabuk berhasil meluaskan wilayah Islam hingga seluruh jazirah Arab. Nah, kabilah-kabilah di perbatasan Syam yang sebelumnya setia kepada Romawi pun akhirnya tunduk kepada Islam. Mereka semua yang tadinya ikut bangsa Romawi, semuanya tunduk dengan agama Islam. Akhirnya negara Islam bertambah lagi sedikit demi sedikit. Nah, sementara itu di Madinah ternyata ada orang-orang munafik. Apa itu orang-orang munafik? Orang-orang yang suka berkata bohong, tidak santun, kemudian mengkhianati Rasulullah. Nah, mereka membuat masjid dihar. Tujuannya untuk memecah belah kaum Muslim. Mereka mau membuat ajaran baru, tidak mengikuti Rasulullah. Ya Allah, nggak jadi, tadi nggak mau perang, soalnya mau berdamai aja, takut. Tapi ternyata di Madinah ada orang-orang munafik yang mau memecah belah negara Islam, memecah ajaran Islam. Kemudian Rasulullah memerintahkan Rasulullah untuk menghancurkan masjid Dirar. Karena di dalam masjid itu ada sekumpulan orang-orang munafik yang mau menghancurkan ajarannya Rasulullah, mau memecah belah ajaran Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Tahu siapa pemimpinnya itu namanya? Namanya adalah Abdullah bin Ubay. Nah, tapi ternyata
Di tahun itu beliau wafat teman-teman, meninggal dunia Abdullah bin Ubay itu. Ya Allah. Terus banyaknya kabilah loh, orang-orang datang lagi ke Madinah berbondong-bondong mau mengikuti ajarannya Rasulullah teman-teman. Nah, termasuk Sakif di Taif membuat Rasulullah kembali mengirimkan utusan atau delegasi sebagai juru dakwah. Sebagaimana beliau mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Allah mengirimkan Khalid bin Walid. Mu'az, mungkin engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Mungkin engkau hanya akan melewati masjidku dan makamku. Apa yang terjadi dengan Mu'az teman-teman? Mu'az sedih. Mu'az menangis karena salah satu tanda-tanda Rasulullah akan meninggalkan kita semua adalah sudah pamitan dengan Mu'az. Beliau sudah pamitan bahwasanya setelah ini kamu pasti hanya akan lewat masjid dan makamku saja. Tanda perpisahan dirasakan oleh Mu'az. Pada bulan Zulhijjah sekitar 124.000 kaum muslim ikut bersama Rasulullah melaksanakan haji wada. Apa itu haji wada? Haji wada itu haji terakhir sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad haji terlebih dahulu yang namanya haji wada atau haji perpisahan. Nah, ketika di Padang Arafah Rasulullah memberikan khutbah yang menyentuh kaum muslimin. Beliau berkata, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah serta menunaikan memberikan nasihat. Kaum muslimin berkata sama Rasulullah seperti itu. Ya Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah-risalah yang benar dan memberikan nasihat-nasihat yang bijak kepada kami semua. Rasulullah mengangkat tangannya sambil berucap, ya Allah, saksikanlah apa yang diucapkan oleh para kaum muslimin. Alhamdulillah selesai khutbah, turunlah firman Allah yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi Muhammad itu menangis teman-teman. Aku menangis karena senantiasa ada tambahan dalam agama kami. Jika sesuatu telah sempurna, terjadilah yang terjadi adalah kekurangan. Karena Nabi Muhammad sudah menyempurnakan agama Islam ini, maka sudah saatnya Nabi Muhammad beristirahat. Atau ini salah satu tanda-tanda juga Nabi Muhammad akan meninggalkan kita. Rasulullah pun menjawab, engkau benar ya Umar. Kata seperti itu. Para sahabat terus terngiang dengan kalimat Rasulullah. Saudara sekalian, dengarlah perkataanku ini. Bisa jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi. Kata Rasulullah seperti itu. Aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini, di tempat ini untuk selamanya. Saat mau melempar jumrah itu, Nabi Muhammad berkata gini, pelajarilah wahai sahabat-sahabatku, nanti ketika kamu berhaji ikuti apa yang seperti aku lakukan. Karena setelah ini kemungkinan aku tidak akan berhaji lagi. Selesai ibadah haji, Rasulullah pulang ke Madinah dan sibuk kembali berdakwah. Bagaimana Rasulullah wafat teman-teman? Tunggu kisah Ustazah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustazah Iva di channel YouTube KBTK Islam Insan Kamil Tuban. Membaca sholawat Nabi ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasana bismillah wa biladi rasulillah,
wa kulli mujahidin lillah bi alil badari. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.